Tahukah kamu ada beberapa Pokemon yang dulunya adalah manusia? Sebagian besar pengungkapan mewujudkan ini datang melalui entry Pokédex di beberapa game. Beberapa dari Pokemon yang pernah menjadi manusia ini lebih menonjol daripada yang lain karena latar belakang mereka yang menyeramkan. Bahkan hal ini sudah dimulai dari Pokemon generasi pertama yang lebih tua. Hingga saat ini cerita menyeramkan itu juga masih ada. Pemain yang membaca Pokédex permainan secara menyeluruh mungkin saja sudah mengetahui bahwa ada beberapa entry Pokédex yang menakutkan di Pokemon, serta beberapa yang sangat aneh untuk diketahui. Dengan membaca deskripsi kecil tentang spesies tertentu dalam permainan, kita dapat mengetahui fakta bahwa ada banyak kengerian dari mereka. Dan kengerian itu juga muncul saat manusia jadi Pokemon. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Gastly. Salah satu Pokemon pertama yang benar-benar menjadi manusia adalah Gastly. Meskipun Pokemon generasi pertama ini berusia puluhan tahun, penyebutan pertama tentang keberadaan jiwa sebagai komponen tubuhnya terjadi pada generasi ke-7. Dalam entry Pokédex dikatakan bahwa gas yang keluar dari kuburan seseorang merupakan sebuah keluhan almarhum, sehingga menjadi Gastly itu sendiri. Meskipun 95% tubuh Gastly terbuat dari gas beracun, 5% sisanya adalah jiwa orang yang meninggal karenanya. Sepertinya meskipun Gastly sebagian besar terdiri dari gas, sejak dirilis sebagian keberadaannya bergantung pada jiwa manusia juga. Sandygast. Pokemon berbasis manusia lainnya adalah Sandygast yang diperkenalkan pada generasi ke-7. Sedikit Pokédex menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan dengan manusia yang telah meninggal. Hal ini menjadi lebih jelas di entry Pokédex Pokemon Ultramon. Dikatakan bahwa Sandygast adalah hasil dari gundukan pasir yang kerasukan setelah ditinggalkan. Dan yang memiliki gundukan pasir ini adalah kumpulan dendam orang mati. Dan yang paling mungkin menyimpan dendam ya tentu saja manusia. Oleh karena itu, makhluk ini pernah berwujud manusia sebelum menjadi tumpukan pasir. Kayak manusia yang pada dasarnya selalu mendendam membangkitkan butiran pasir yang kini hidup untuk bertarung. Gengar. Salah satu Pokemon paling populer di dunia Pokemon, Gengar juga pernah menjadi manusia. Evolusi terakhir Gastly ini sebagian besar dikenal karena melontarkan kutukan dan menghantui orang lain dan membuat lingkungan menjadi lebih dingin. Deskripsi Gengar mengatakan bahwa ia mencari teman seperjalanan. Dan pencarian semacam ini kemungkinan dipicu oleh fakta bahwa ia dulunya adalah manusia atau seorang pelatih. Sayangnya, ia akhirnya merenggut nyawa manusia ketika ia mencoba mencari teman untuk bepergian bersama. Membuatnya mendapatkan teman ya meskipun sebenarnya cara itu salah. Jadi siapa yang akan menduga hal ini akan terjadi? Honedge. Pokemon tipe hantu lainnya yang pernah menjadi manusia. Honedge tidak memiliki karakteristik humanoid yang menonjol sama sekali pada desainnya. Dan aku juga beberapa kali pernah menyinggung Pokemon ini. Sebagian besar entry Pokédex menyebutkan bahwa Honedge sebenarnya adalah pedang yang dimiliki oleh roh manusia. Ini normal banget bagi kebanyakan Pokemon hantu. Jiwanya pernah menjadi milik seseorang yang dibunuh oleh pedang yang membentuk tubuh Pokemon itu sendiri. Yang singkatnya, arwah seseorang masuk ke dalam pedang tersebut. Dan sayangnya pedang yang ia masuki adalah pedang yang mengakhiri hidupnya. Ini sangat miris dan juga menyedihkan. Drifloon. Meskipun Drifloon terkenal karena mencoba membawa pergi anak-anak yang berkeliaran, entry Pokédex-nya juga mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah manusia. Dalam beberapa Pokédex, Drifloon dikatakan dibentuk oleh roh manusia dan juga Pokemon. Jiwa pengembara berkumpul untuk membentuk Drifloon. Yang lebih gilanya lagi, dikatakan Drifloon dibentuk oleh jiwa manusia yang bereinkarnasi. Meskipun belum terkonfirmasi apakah ini beneran terjadi, tapi sangat menyedihkan ketika kita tahu seseorang harus bereinkarnasi menjadi balon Pokemon. Bahkan saat kita tahu Drifloon cuma bisa membawa anak-anak, ya ternyata juga muncul karena kumpulan jiwa yang membentuknya. Kadabra. Salah satu dari sedikit Pokemon yang dulunya manusia dan bukan tipe hantu atau ghost. Kadabra berawal dari kisah tragis akan kekuatan anehnya. Meskipun sudah ada sejak generasi pertama, hanya di Pokemon Emerald generasi ketiga, asal-usul manusianya telah dikonfirmasi. Terdapat rumor yang mengatakan bahwa Kadabra sebenarnya adalah seorang anak laki-laki dengan kemampuan psikis yang tiba-tiba berubah ketika membantu penelitian kekuatan ekstrasensornya. Entahlah kenapa hal semacam ini bisa terjadi, karena sebenarnya sangat tidak masuk akal jika ini harus terjadi pada seseorang. Kayak bayangin aja kamu bangun deh tiba-tiba jadi Kadabra. Bukan impian siapapun ya kan? Phantom.
Meskipun sebagian besar Pokemon berbasis manusia cenderung tidak jelas mengenai asal-usulnya, Phantom mengambil tingkat yang lebih tinggi dalam hal menyeramkan karena benar-benar diceritakan dari mana ia lahir. Faktanya, Phantom sebenarnya adalah tunggul pohon yang dirasuki oleh roh seorang anak yang meninggal saat tersesat di hutan. Asal-muasal yang suram ini juga tercermin pada Pokemon itu sendiri. Jadi bentuknya saja jelas arwah yang terhimpit dalam pohon. Dia kesepian dan mencari teman untuk bermain dengannya. Tentu bukan anak-anak introvert, sehingga ia memilih untuk menyesatkan anak-anak juga. Niatnya baik pengen punya teman ya kan? Tapi tanpa disadarinya itu malah malapetaka untuk korbannya. Spiritomb. Spiritomb mungkin adalah Pokemon paling terkenal yang diciptakan dari manusia. Benar-benar dari manusia yang bercampur aduk. Sejak debutnya di generasi keempat, cara pembentukannya telah dibahas dalam game tersebut. Spiritomb dikatakan sebagai bentuk kolektif dari gabungan 108 jiwa. Menurut beberapa entry Pokédex, Spiritomb terikat pada celah di Otsuka Stone sebagai cara untuk menghukum kenakalan dan kelakuan buruknya yang terus-menerus dilakukannya 500 tahun yang lalu. Meskipun diketahui bahwa Spiritomb terdiri dari 108 jiwa, namun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan jiwa-jiwa tersebut berkumpul dan membentuknya. Yamash. Yamash adalah salah satu Pokemon paling menyeramkan di dunia Pokemon itu sendiri, dan hubungannya dengan bentuk manusia sebelumnya telah terbentuk sejak ia diperkenalkan. Dikatakan, Yamash membawa topeng yang dulunya adalah wajah dari mereka itu sendiri, dan sekarang mereka malah sering melihatnya dan menangis ngelihat mukanya udah jadi topeng. Yang lebih sedihnya lagi, sebenarnya dikatakan bahwa semua Yamash menyimpan kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, makhluk-makhluk yang muncul dari roh orang-orang di kuburan di masa lalu kemungkinan besar sadar bahwa mereka dulunya manusia. Kini harus berperang demi kesenangan manusia lain. Frostless. Evolusi betina dari Snoren yaitu Frostless ternyata juga merupakan Pokemon yang pernah menjadi manusia. Frostless adalah seorang wanita yang meninggal di Gunung Es setelah tersesat. Jiwa wanita tersebut memiliki es sehingga menjadi Frostless. Sedangkan di Legend Arceus menyebutkan bahwa wanita tersebut meninggal karena dendam. Jika ini belum cukup menjelaskan Frostless cukup menyeramkan, maka dengarkan fakta jika ia menemukan manusia atau Pokemon yang disukainya, ia akan membekukannya dan menggunakannya sebagai dekorasi di sarangnya. Ia memburu manusia karena ia menikmati jiwa manusia yang membeku. Psikopat berkedok Pokemon ya kan? Dan itulah beberapa Pokemon yang dulunya adalah manusia. Sebenarnya masih ada yang lainnya, karena aku juga sering membahas mereka. Jadi kalian bisa tuliskan sendiri melalui kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Terima kasih untuk dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.